berjumpa dengan saya, Restituta Devi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi, yaitu materi kelas 10 kurikulum 2013. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Apabila kita mencari materi tentang teks eksposisi dari berbagai referensi, misalnya buku atau media online, sering kita temukan informasi yang berbeda-beda, lalu membuat kita bingung. Nah, untuk kelas 10 kurikulum 2013, buku Bahasa Indonesia kelas 10 dari Kemendikbud menjadi acuannya. Jadi referensi lain kita gunakan sebagai pelengkap informasi. Lalu yang akan kita pelajari batasan materinya seperti berikut. Ada karakteristik atau ciri-cirinya, bagaimana cara menentukan isinya, strukturnya seperti apa, jenisnya apa saja, kemudian unsur kebahasaan yang menjadi karakteristiknya apa saja, dan terakhir bagaimana tahapan menyusun teks eksposisi hingga menyuntingnya. Nah, apa manfaat menulis teks eksposisi? Kita bisa memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain berdasar pandangan kita terhadap suatu objek disertai dengan data atau fakta. Misalnya, kamu pemilik pertanian sayuran organik, maka kamu bisa share informasi atau pengetahuan tentang cara penanaman, cara perawatan, ataupun tentang hasilnya dalam bentuk teks eksposisi. Nah, tulisan-tulisan seperti itu biasanya diterbitkan di majalah ataupun media online seperti blog. Untuk mengenali karakteristiknya, kita bedakan dulu jenis tulisan berdasarkan isi atau tujuannya. Pertama, narasi, merupakan tulisan yang menyajikan cerita. Ada tokoh, ada setting, dan ada alurnya. Kemudian deskripsi, tulisan yang berisi penjelasan rinci, biasanya tentang ciri-ciri objek yang dibahas. Argumentasi, tulisan yang berisi pendapat atau opini. Kemudian persuasi, tulisan yang bertujuan untuk mengajak, mengimbau, ataupun mempengaruhi. Gimana dengan teks eksposisi? Eksposisi ini ciri-cirinya memaparkan pengetahuan. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Misal, dalam bidang bisnis, banyak orang yang ingin berbisnis tetapi tidak mengerti dunia bisnis. Maka orang yang memiliki pengalaman dalam bidang bisnis dapat membuat tulisan eksposisi yang berisi pengetahuan tentang membangun bisnis. Memang isinya opini atau pandangan penulis, tetapi disertai dengan fakta-fakta yang mendukung opini. Teks eksposisi juga ditulis dengan bahasa yang baku dan lugas. Maksudnya lugas, to the point, jadi tidak bertele-tele seperti narasi, tidak ada alurnya, tidak ada settingnya, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, betul-betul hanya bertujuan untuk menginformasikan. Berbeda dengan tajuk rencana ya, yang memang bertujuan untuk mengkritisi, maka ada keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Cara menentukan isi teks eksposisi itu cukup mudah. Kita analisis permasalahan yang dibahas atau topiknya apa, kemudian lihat argumen-argumennya yang disertai data, kita tafsirkan ilmu pengetahuan atau informasi apa yang disampaikan, kemudian tafsirkan juga tindak lanjutnya terhadap permasalahan itu apa, atau yang biasa disebut dengan rekomendasi. Selanjutnya kita bahas struktur teks eksposisi. Ada 3 struktur ya. Yang pertama tesis, mirip dengan pernyataan umum, hanya nama sebutannya tesis. Bagian ini berisi penyampaian topik secara umum yang kemudian diuraikan secara rinci pada bagian argumentasi. Nah, argumentasi ini isinya pendapat penulis yang disertai dengan fakta-fakta. Kemudian bagian penegasan ulang menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat.
Berikutnya lagi kita bahas jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi. Memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Misalnya, penulis mau membahas tentang aloe vera. Di awal pasti akan didefinisikan dulu menggunakan kata definisi. Aloe vera adalah, pasti begitu. Kemudian ada eksposisi proses. Tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Jangan sampai keliru dengan teks prosedur ya. Kalau teks prosedur bisa dikatakan semacam tutorial, tetapi kalau eksposisi proses ini memaparkan urutan terjadinya sesuatu, misalkan proses atau masa pertumbuhan tanaman hias bunga 7 warna. Lalu ada eksposisi ilustrasi atau biasa juga disebut dengan analogi, memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Misalnya, tubuh manusia membutuhkan energi dari asupan makanan, sama halnya dengan kendaraan bermotor yang membutuhkan bensin. Sama-sama membutuhkan asupan untuk tetap bertahan. Lalu ada eksposisi pertentangan. Nah, ini berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Misalkan program diet bukanlah program dengan makan banyak satu kali sehari, tetapi program untuk mengatur pola makan dan asupan yang masuk dalam tubuh. Nah, biasanya ada penanda konjungsi pertentangan. Kemudian eksposisi perbandingan. Ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. Misalkan objek pembahasannya tentang pantai, lalu membandingkan antara pantai Depok dengan pantai Parangtritis. Selanjutnya ada eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Misalkan, topik yang dibahas tentang makanan bergizi, maka ada pembahasan yang mengklasifikasikan makanan mengandung zat yang baik bagi tubuh itu apa saja. Kemudian ada eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Nah, ini berbeda dengan teks laporan hasil observasi ya. Kalau dalam teks LHO sifatnya melaporkan, tetapi kalau dalam teks eksposisi ini dibahas ada pendapat-pendapatnya. Jadi tidak melaporkan, tetapi hasil analisis dibahas disertai dengan pendapat-pendapat. Next, kita bahas unsur kebahasaan teks eksposisi. Pertama ada istilah atau kata khusus. Sebenarnya pada setiap teks itu pasti ada istilah, kecuali teks narasi, itu tidak selalu ada. Nah, istilah ini dimaknai secara leksikal dan gramatikal. Kalau leksikal berarti makna berdasarkan KBBI, sedangkan gramatikal yaitu makna istilah setelah berada pada kalimat atau makna berdasarkan konteks kalimatnya. Kedua, terdapat kata adjektif ataupun ada frasa adjektif juga untuk menyatakan pendapat penulis terhadap topik yang dibahas. Jadi biasanya penulis menggunakan kata-kata sifat. Ada pronomina atau kata ganti. Nah, ini yang digunakan biasanya kata ganti tunjuk seperti ini, itu, sana, sini, situ. Kemudian ada konjungsi seperti konjungsi pertentangan, perbandingan, dan lainnya. Ada kata turunan atau kata bentukan, ini maksudnya kata berimbuhan ya. Kemudian ada gagasan pokok dan penjelas, ini dalam paragraf.
Kemudian ada kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta berarti kalimat yang bisa dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini kalimat pendapat. Selanjutnya ada kalimat transitif dan intransitif. Kita bedakan dulu antara kalimat aktif dan pasif. Pada kalimat aktif, ketika dibalik objeknya bisa menjadi subjek. Contoh, 10 IPS, 11 IPS menyusun karya tulis ilmiah. Ketika dibalik, karya tulis ilmiah disusun 11 IPS. Kemudian pada kalimat pasif tidak bisa dibalik karena pelengkapnya tidak bisa menjadi subjek. Di situ pada predikatnya imbuhan di merupakan ciri kalimat pasif. Selanjutnya, apa bedanya kalimat aktif, transitif, dan intransitif? Kalimat aktif transitif merupakan kalimat yang memerlukan objek. Bisa dipasifkan, lihat pada contoh. Rania menulis cerpen, ketika dipasifkan menjadi cerpen ditulis Rania. Yang kedua, pemerintah meyakinkan para investor, ketika dipasifkan menjadi investor diyakinkan pemerintah. Sedangkan kalimat aktif intransitif merupakan kalimat yang tidak memerlukan objek dan tidak bisa dipasifkan. Contoh, kami bermain ludo, tidak bisa ludo bermain kami. Ataupun yang kedua, Yogyakarta menjadi destinasi wisata turis asing. Destinasi wisata turis asing menjadi Yogyakarta, itu tidak bisa. Menjadi merupakan termasuk golongan kata definisi. Jadi belakangnya sudah pasti pelengkap. Terakhir, ada tahapan menyusun teks eksposisi. Yang pertama, tentukan topiknya dulu, kalian mau membahas apa. Kemudian mengumpulkan bahan, ini bisa secara online ataupun langsung. Kemudian menyusun kerangka. Kerangka yang dimaksud itu menentukan atau menuliskan ide pokok ataupun kalimat utama. Kemudian dikembangkan menjadi paragraf yang dimaksud dengan mengembangkan kerangka. Dan terakhir, itu menyunting, biasanya yang dilakukan menyunting ejaan. Demikian tadi penjelasan materi teks eksposisi. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin pembahasannya lebih dalam, silakan kontak saya melalui akun Instagram Bahasa Indonesia Binlinguis.